Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Waduh, ini pertanyaan dari beberapa orang ya, memang ya dikatakan awam. Mbah, bisa nggak orang melakukan ilmu, belajar ilmu tanpa puasa, hanya dengan terapalan, amalan, dan hanya bacaan saja, Mbak? Nah, ini akan kita bahas deh. Nah, pertama, ini jawaban ini untuk dua orang yang berbeda. Nah, pertama adalah bisa bisa untuk orang yang sudah memiliki kandungan energi gaib di dalam dirinya. Jadi sudah punya modal gaib dalam dirinya, bisa dari khodam leluhur, titisan leluhur, atau mungkin dari keturunan yang sudah memberikan ilmu atau bibit ilmu yang ada dalam dirinya. Jadi sudah memiliki indera keenam, alias indigo mungkin ya. Mungkin seperti itu. Yang kedua adalah tidak bisa. Tidak bisa itu jika orang awam hanya mempelajari dari suatu buku tanpa ada guru. Nah, ini bahaya ini. Nah, kemungkinan besar itu tidak bisa. Bisa pun dalam waktu yang lama dan kemungkinan malah bisa jadi sesat. Nah, ini menarik, Le. Banyak yang bilang, wah tanpa hanya hafalan tok diamalkan. Bisa jika memang beliau sudah punya modal gaib di diri. Tapi kalau enggak, ya salah satunya adalah ijazah. Ijazah itu adalah dengan pengisian itu adalah ilmu yang sudah diprogram oleh si pemilik dari ilmu itu. Orang pintar sudah bisa memobilisir indera keenamnya, bisa memprogramkan diri di dalam suatu tataran keilmuannya dan memberikan atau mengamalkannya atau mengisikan di dalam diri seseorang. Nah, itu bisa, tetapi perlu digarisbawahi seperti yang kemarin kita bahas ya. Yang namanya puasa itu atau laku itu sebenarnya adalah membersihkan diri sendiri, mempersiapkan diri sebelum adanya ilmu yang masuk. Nah, makanya ini penting banget. Kalau tidak puasa, tidak pakai laku, saya rasa tidak bisa, abot. Ilmu apapun itu pasti memiliki laku. Nah, ilmu itu ada dua ya, akan kita bahas ini melenceng sedikit ya, tapi ilmu itu ada dua. Satu, ilmu yang dari kejawen asli itu adalah puasa dulu baru ilmunya masuk. Tetapi ada juga ilmu yang dari ilmu hikmah dan ilmu-ilmu yang berasal dari aliran Islam ya, jadi bernawaskan Islami, itu malah diisi dulu, ditatar, disediakan, dicepake nggone karo gurune, baru digembleng. Nah, ini bedanya dua itu. Nah, kalau kejawen ya, ilmu-ilmu Jawa ya, itu adalah memang puasa itu modal, puasa itu penting banget. Jadi beliau itu puasa dulu, nyepake rogone nganti apa ya istilahnya, nganti cepat dan benar-benar kuat. Setelah itu ditanamkan laku dan niat ilmunya yang masuk itu akan sesuai dengan karakter yang beliau minta. Nah, itu bedanya. Mesti wongnya kuat. Beda lagi dengan beliau orang biasa, diisi, dicepake, diisi, diprogramkan. Di situ sudah ada ilmu. Nah, padahal raganya belum kuat, baru digembleng burine. Nah, ya bisa, tetapi ya itu beda lagi. Nah, ini bedanya, jika ada yang sudah memiliki khotam dari leluhur atau ilmu yang keturunan, ketika diisikan kadang bentur, kontra, jadi akan berbenturan dengan ilmu dalamnya. Nah, efeknya bisa jadi gila, jadi sakit, jadi kayak kontradiksi antara diri dia dengan ilmu bawaan jenengan. Jadi wah, kondisinya jadi kacau balau. Iso loro, iso edan, iso meneh ya jadi ra ketulungan. Jadi masih hidup ya. Jadi orangnya jadi gila. Nah, itu bisa. Tetapi yang pasti semua keilmuan itu pasti dengan laku. Walaupun dengan membaca secara istiqomah itu juga sudah laku sebenarnya. Tetapi kan pemahaman orang juga sendiri-sendiri. Bahwa sendiri tidak bisa memberikan wawasan tentang hal yang lebih spesifik, karena masalahnya
kondisi seseorang juga beda-beda. Dulu Mbah memberikan amalan seorang untuk mengamalkan satu rapal ya. Jadi Yahoyu Yahoyum ya, itu dari sifat Asmaul Husna ya, Yahoyu Yahoyum kepada seseorang ya. Dan Mbah sendiri belum pernah mengamalkan itu, tapi Mbah melihat dari segi kebatinan rohani beliau ya, itu sudah cukup, sudah tajam. Makanya Mbah kasih itu, karena beliau juga punya kepentingan ya, masih kepentingannya punya keinginan. Ternyata diamalkan 5 hari, 3 hari ditambah 1 hari, terus satu hari lagi, alhamdulillah nih, kelihatan hasilnya, dan kelihatan banget auranya itu, wah gede banget. Dan alhamdulillah Mbah sendiri belum pernah mengamalkan itu ya, kaya kesan ngapus, tapi Mbah ngukurnya kan dilihat dulu dari kondisi batinnya seseorang, ternyata bisa. Nah ini beda lagi. Nah ini kasus lagi nih, suatu ketika Mbah juga melihat ada orang ya usia nom umurnya baru 21 tahun, ya minta Mbah aku diajari Mbah ilmu gen iso nembus alam gaib. Nah ya ini ketika itu Mbah Yos mau ngasal wis poso telung dina telung wengi, terus maca ya doir 1000 kali setiap hari. Nah iso mbok cicil kena ora, setiap sholat bacalah terus. Nah Mbah belum pernah ngajar, tapi karena dia tuh yakin dilalah itu bisa nembus itu. Tetapi kondisinya karena dia tuh ada orang awam, dia tuh sempat sakit matanya tuh merah pekat kayak buang belean itu. Terus mencari Mbah terus tak lihat kondisinya, ternyata memang ada ilmu. Jadi mata batin dia di antara kening ya, jadi di antara dua mata itu muncul mata ketiga, dan kondisinya itu panas. Itu nggak kuat ya, rogonya nggak kuat. Jadi mata fisiknya dia jadi merah kayak mau belean itu, lepuh itu, bukan lepuh ya, abu kayak belean itu deh. Nah itu terus Mbah berhati-hati ya, akhirnya ya alhamdulillah dia masih bisa menembus alam gaib. Tetapi ya karena belum terbiasa, malah dia takut melihat hal-hal yang sifatnya kayak gitu itu. Nah itu makanya beda-beda. Ada yang memang ini ada orang biasa yang memang ya nggak tahu lah, sosok ngerti mengajari jalur amalan, oke tak wenei, tiba-tiba ilmu men atos, karena dia itu adalah pekerjaan security. Kasih Mbah adalah ilmu yos, itu dulu namanya ada rokok jati ya, amalannya nanti Mbah kan kasih rokok jati. Nah itu Mbah kasih, terus akan poso telung dina telung wengi nglowong. Nah nglowong itu tidak keluar kamar, ngalong dan ngelowong. Nah ini yang ngelowong itu 3 hari 3 malam tidak makan, kuat pora? Ternyata kuat 3 kuat, alhamdulillah kuat. Walah ya wis lah, ya Allah ternyata kuat. Dan tangan beliau itu ya sekarang ada yang memang ya jadi memiliki kekebalan alami, yang Mbah sendiri tidak tahu. Ya wis lah sing jenenge kayak gitu itu pulung nih. Banyak juga yang belajar seperti itu sampai nanti perang 10 tahun ya ora iso. Mbah sendiri bisa itu ya setelah berapa tahun ya, 30 tahun melek pun tirakat ke iso. Wallah alam. Nah ilmu itu hanya bonus ya. Jadi laku itu, ilmu tanpa laku itu ya ada yang bisa dan tidak. Tapi Mbah yakin memang kalau ilmu mau dirapal ketok isra bakal iso. Nah yang perlunya laku. Nah itu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.